Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mengkaji lagi Al-Qur'an dan insyaallah kita kedatangan seorang bintang tamu. Nanti bintang tamunya biar memperkenalkan diri sendiri. Dan buat para sahabat Quran, topik kali ini, di minggu kali ini kita akan tetap membahas surat Al-Kahfi. Topik yang kita ambil adalah satu bagian kisah dari Al-Kahfi ini, yaitu tentang kisah dua pemilik kebun. Jadi topik kali ini kita mengambil judul Salah Lensa, sehingga kita tidak jelas bisa melihat dunia. Buat para sahabat Quran, tayangan Quran Inspiration ini bisa disaksikan juga melalui MNC Vision di channel Muslim TV, kemudian juga bisa disaksikan di OTT Vision Plus, bisa disaksikan di Umat TV, VOA Islam, Radio Dakta, dan YouTube channel Quran Inspiration. Kita akan membagi menjadi dua segmen di program Quran Inspiration ini. Segmen pertama, kita akan membahas surat Al-Kahfi dengan Mas Zidni Adam. Kemudian yang kedua, di segmen kedua, silahkan buat para sahabat Quran, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan dikirim melalui chat yang di YouTube Quran Inspiration. Oke, kita langsung masuk kepada bintang tamu kali ini, Mas Zidni. Ini seorang yang baru melangsungkan akad dan baru jadi pengantin baru ya? Iya, betul, Ustaz. Monggo silahkan diperkenalkan dulu aktivitasnya apa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Zidni warahmatullahi. Adam. Ya. Nah, kebetulan karena ini kan baru selesai melaksanakan pernikahan, jadi lagi beres-beres rumah gitu. Karena kebetulan pindah-pindahan barang, mulai gitu. Lagi gitu aja sih sekarang. Oke. Filmnya saya lihat banyak sekali ya, sama sinetronnya. Itu mulai karir, mulai tahun berapa itu? Waktu itu pertama karir tahun 2008, Ustaz. 2008. 2008, iya 2008. Habis lulus SMA, waktu itu karena ijazah itu menunggu 2-3 bulan lamanya, akhirnya saya mencoba gitu loh untuk ikut-ikut casting dan segala macam lah gitu, Ustaz. Gitu. Oke. Dan alhamdulillah tuh ada yang nyangkut gitu, 1, 2 gitu loh. Ada keturunan atau nyoba saja? Kalau keturunan sih mungkin mama dulunya teater. Oke. Mama tuh suka teater dulunya. Itu. Oke. Oke, kita langsung masuk pada topik yang kita akan bahas hari ini, yaitu salah lensa sehingga tidak jelas melihat. Mungkin gini, sebagai pengantar Mas Zidni, sebelum masuk kepada ayatnya. Kadang kita sekarang ini banyak sekarang orang ngobrol tentang kesuksesan. Ketika memulai pengantin rumah tangga baru, kemudian memiliki anak, kemudian biasanya impian seorang ayah, impian seorang ibu itu anaknya menjadi orang yang sukses. Nah, kata sukses itu kan sering kali dipakai. Baik orang yang miskin maupun orang yang kaya, orang di kampung atau di desa maupun orang yang di kota. Orang yang pintar maupun orang yang memiliki keterbatasan. Nah, sukses sendiri itu sebenarnya apa? Nah, gimana kita ngukur kesuksesan seseorang itu? Kalau menurut Mas Zidni nih, kesuksesan apa sih sebenarnya kesuksesan itu? Kalau menurut saya sukses itu berguna dan bermanfaat bagi orang lain sebenarnya. Tapi mungkin sekarang suksesnya beda kali ya, secara duniawi mungkin. Lebih orang melihatnya itu seperti itu sih kalau menurut saya. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan kenapa saya memulai dengan sebuah pertanyaan dan diskusi di awal dengan definisi sukses itu apa? Karena tentunya setiap orang sekarang ini mendefinisikan sukses itu dengan sebuah definisi tertentu. Kadang orang mengatakan sukses itu kalau dia lulusan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang bonafit gitu ya. Ada juga yang mendefinisikan kalau dia seorang profesional. Ada yang mendefinisikan kalau dia menjadi pengusaha. Ada juga yang mendefinisikan yang memiliki rumah
rumah mewah, rumah yang besar, di situ ada kolam renangnya, ada halaman yang sangat luas gitu. Maka orang itu dikatakan sukses. Nah, itu kan definisi-definisi yang dibuat. Sebenarnya definisi sukses itu sebenarnya apa? Artinya apa sebenarnya? Ketika kita mengukur sukses atau tidaknya seseorang, ada alat ukurnya kan? Iya. Parameternya apa? Kalau tadi kan Mas Idmi mengatakan bahwa sukses itu adalah kita memberikan kemanfaatan orang lain. Iya, Nah, bermanfaat. tentunya ketika definisi atau parameter suksesnya itu berbeda, maka kita akan melihat orang itu akan kita ngukurnya dengan parameter yang beda. Tentunya outputnya akan berbeda juga kan? Iya, iya. Nah, ada sebuah ayat yang menarik. Mungkin kalau Mas Zidmi bisa buka Al-Quran dan para sahabat Quran juga ada Al-Quran di sampingnya, silahkan dibuka di surat Al-Kahfi. Kalau enggak, surat Al-Kahfi, surat ke saya share juga ya. Oke. Nah, kita akan melihat dari kacamata Quran sebenarnya apa itu definisi sukses. Nah, ini ternyata ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Oke, saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang kita diminta oleh Rasulullah untuk membaca setiap hari Jumat. Betul. Tentunya ketika Rasulullah meminta kepada umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi ini bukan hanya sekedar kita membaca saja. Kemudian hatam surat Al-Kahfi, kemudian selesai. Kan tidak seperti itu. Pasti Rasulullah menekankan itu supaya kita mengambil sebuah pelajaran dari Al-Kahfi ini. Nah, mungkin Mas Zidni, biasanya kalau kita diskusi tentang Al-Kahfi, yang teringat pada kita adalah biasanya adalah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Padahal sebenarnya ada 3 kisah yang lain selain pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Oh. Jadi satu adalah tentang kisah-kisah pemuda Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar oleh seorang penguasa dan akan dibunuh. Kemudian mereka sembunyi di dalam gua. Dan ini kan kisah yang populer ketika bercerita tentang Ashabul Kahfi gitu. Ternyata ada 3 kisah yang lainnya. 3 kisah yang lainnya itu apa? Satu adalah 2 pemilik kebun. Nah, insya Allah kita akan bahas hari ini. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yaitu Khidir. Oh, Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan. Oh. Nah, yang keempat yaitu tentang kisah Zulkarnain. Jadi ada 4 story itu. Nah, nah sekarang kita akan membahas dan mengupas tentang 2 pemilik kebun. Nah, yang menarik adalah di surat Al-Kahfi itu diawali dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi inti dari surat Al-Kahfi itu sebenarnya ketauhidan. Ilmu tauhid ya. Iya, tauhid. Kemudian Allah menceritakan dengan 4 story, 4 kisah kepada kita. Nah, kisah-kisah ini untuk menguatkan esensi dari ayat pertama tentang ketauhidan sebenarnya. Nah, paling enak kalau misalnya Mas Zidni kan biasanya kalau di dunia entertainment, di dunia film, kemudian sinetron, itu kan paling enak bentuknya kan bertutur, bercerita.
Sinetron itu Iya, bercerita, film itu bercerita kan, sehingga betul. gampang untuk kita apa namanya Iya, orang mencerna value dari yang ingin disampaikan itu kan. Nah, iya, poinnya dapat sih ya. betul. Nah, sekarang kita akan lihat ternyata dari awal tentang dua kisah pemilik kebun ini, ujung-ujungnya adalah kesimpulannya ada di ayat 46 ini. Hmm, Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, hmm, kemudian kita kupas nih sebentar, sedikit-sedikit. Eh, yang namanya perhiasan, aksesoris ya, iya, itu tidak bisa digunakan untuk mengukur. Namanya aksesoris. betul. Nah, kalau saya punya lensa, saya punya kacamata ini, kemudian saya pakai. Iya, Kalau saya menggunakan lensa yang salah, lensanya yang tidak sesuai dengan diri saya, mhm, maka pastinya kita tidak bisa melihat secara clear tuh, iya, ya kan? Makanya kalau dilihat di gambar yang saya capture di sini, ketika mhm, harta dan anak itu digunakan menjadi lensa untuk mengukur kesuksesan, maka itu iya, akan blur. iya, iya, betul. Heeh, Karena itu aksesoris gitu loh. Namanya perhiasan kok gitu loh, bukan yang utama. iya, Yang utama apa? Yang utama Allah menyebutkan di sini amalan-amalan yang kekal lagi sholat adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi amalan mhm, soleh nih. iya, Jadi kalau saya apa namanya kutip tadi Mazid nih tadi, berarti mhm, kan amalan-amalan itu kan berarti harus bisa memberikan manfaat, iya, ya kan? Memberikan manfaat buat orang lain. Jadi keberadaan kita memberikan manfaat tuh. Jadi amal soleh buat kita tuh, amin, iya. ya kan? Oke. Jadi rupanya ternyata ayat 46 ini ternyata sangat dahsyat sekali. Mhm, mhm. Ya, seringkali kita menggunakan lensa harta dan anak-anak untuk mengukur kesuksesan. Iya, Benar nggak? iya, benar, benar, Ustaz. Oke, kalau misal harta itu kan macam-macam turunannya. Misalnya sering main film misalnya, dibandingkan Mhm, artis yang tidak sering main film kan, itu kan mhm. juga harta juga kan. Iya, betul. Kepopuleran Heeh, itu kan juga bagian dari harta kan sebenarnya. betul. Nah, kalau itu dijadikan sebagai alat ukur, maka kita tidak bisa clear tuh melihat kesuksesan atau tidak seseorang, gitu. Sukses atau tidaknya seseorang, Mhm, ya kan? Termasuk benar. anak-anak misalnya. Wah, anaknya dia lulus apa namanya sekolah yang sangat bagus, Heeh, perguruan tinggi yang bonafit. Wah, orang tua itu sukses ya. Kan gitu kan biasanya kan? Kalau kita di betul, kampung Ustaz. nih. Iya, Nah, S-nya banyak lah, Ustaz. iya. Nanti saya minta sharing juga Mas ini kira-kira ada pengalaman tentang hal ini nggak? Sebelum kita menyelesaikan ini dulu ya. Nah, Baik. sekarang kita lihat satu-satu nih. Ketika seseorang masuk di perguruan tinggi, saya mention beberapa perguruan tinggi nih, ada ITS, ada UI, ada ITB, kemudian orang tuanya pasti akan mengatakan, wah saya bangga dengan anak saya. Kemudian tetangga-tetangganya gitu loh akan mengatakan, wah hebat ya ibu sukses ya kan? Karena menggunakan Betul, parameter anak tadi ya, betul, betul. apalagi anak itu lulus dari perguruan tinggi ini. Mhm, Wah itu iya. pasti diumumin, sekampung itu diumumin tuh. Ada kebanggaan di situ. Wah anak saya Iya. sudah sukses nih gitu loh. Mhm, Terus, nah ini satu lagi nih. Punya rumah, sekarang kan modelnya udah minimalis, kemudian di dalamnya ada kolam renangnya, iya. kemudian di luar ada parkiran garasi mobil, dan bukan hanya satu mobil, Berjejer ya. jajar. Maka kita mengatakan, wah sukses ya. Apalagi pas momen lebaran, mudik, bawa mobil gitu loh. Wah, itu pasti Betul, akan Ustaz. dikatakan di kampung, wah sukses ya. Gimana caranya? Mhm. Ya kan gitu. Iya, benar. Ternyata kalau kita kembali lagi pada definisi ayat surat Al-Kahfi ayat 46, definisi sukses itu ternyata bukan itu. Kalau kita menggunakan lensa itu, pasti kita salah tuh. Iya.
Nah, sekarang kita lihat satu video nih ya. Kalau kita punya rumah seperti ini, pasti kita dikatakan sukses nih. Punya rumah mewah di tepi pantai dan view-nya langsung ke pantai. Iya, Ustaz. Impian banyak orang ini ya. Ya, impian banyak orang. Oke. Nah, itu adalah sebuah parameter untuk mengukur seseorang sukses atau tidak. Ketika kita menggunakan lensa harta dan anak, ternyata menurut surat Al-Kahfi, ternyata keliru. Karena itu adalah perhiasan. Perhiasan, namanya perhiasan, aksesoris, bukan yang esensinya. Nah, ini terus terang ada satu video lagi nih. Saya mau sharing kepada Mas Zidmi dan para sahabat Quran sekalian. Ternyata ketika kita melihat video ini, dan saya tadi pagi juga menonton video ini, hati kita itu terenyuh loh. Orang ini tidak memiliki kesehatan seperti yang kita miliki, tidak bisa melihat dunia secara clear karena benar-benar ya buta gitu loh. Tapi dari dialognya kita akan mengatakan gila, Masya Allah, anak ini keren. Sekarang kita lihat videonya ya. Baik. وهذا السفر يعني على فكره ترى الشيخ معاذ يسافر الى الشيخ يعني يذهب معه وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ ياتيه هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى انني كنت اذهب الى الشيخ نصف القران الاول كم يوم؟ كم يوم؟ 3 ايام في الاسبوع 3 ايام فقط كنت اتحايل عليه كان اول يومين فقط تحايلت عليه محايله شديده ليذهب اليه 3 ايام وكان مقفلا على المعاني شديده يعني كان يمكنه ان يعطيني آية واحدة فقط هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان يفعل الله في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكني سمعت أنك عفريت شوي الحمد لله ربنا أنعم علي لا هو شهر منه بالبصر سبحان الله الحمد لله على هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصري لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجدا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل ما يشاء في رحمته ولكنه أنعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد لكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين والمبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجته عندي؟ Oke. Kalau kita ngelihat video tadi gitu ya, bentar saya post dulu. Kok hilang? Ya kalau kita ngelihat video tadi gitu loh, di video yang pertama gitu loh, kita mengatakan oh orang itu sukses. Tapi ketika kita melihat anak ini gitu loh, ketika kita pertama kali melihat anak ini, kita akan mengatakan kalau kita tidak memiliki ilmu, kasihan ya orang tuanya, ya. Iya. Kasihan ya orang tuanya, anak ini diberikan keterbatasan. Namun kalau kita balik lagi ngelihat sampai ending dari video itu gitu loh, kita akan mengatakan bahwa luar biasa ya, orang tua dari anak itu ternyata dia sukses membuat anaknya seperti itu. Dan dia bersyukur ketika kondisinya malah banyak orang pengen melihat. Dia tadi mengatakan saya tidak meminta kepada Allah untuk bisa melihat gitu loh. Saya bersyukur dengan kondisi saya. Jadi menghalangi dia untuk bermaksiat gitu ya. Betul.
dan terus cinta terhadap Al-Qur'annya dan dia pengen bersama Al-Qur'an terus gitu loh. Iya. Nah, kalau kita melihat itu, maka kita balik lagi kepada surat Al-Kahfi. Amalan-amalan soleh, berarti kan memberikan manfaat buat orang lain ya, Mas Idni ya. Iya, betul. Nah, ketika kita melihat anak itu kemudian diwawancara gitu, kemudian video ini viral beberapa waktu lalu, saya ambil kembali gitu, untuk kita putar lagi, untuk kita mengingatkan lagi, untuk kita mengambil sebuah pelajaran. Nah, video itu viral, kemudian menyebar ke handphone, ke ranah pribadi masing-masing orang. Betul. Nah, ketika itu masuk ke masing-masing orang, kemudian orang menonton video itu, gitu loh. Ternyata yang kita anggap bahwa anak itu gimana dia akan memberikan manfaat buat dunia lain, gitu loh, dunia orang lain, gitu loh. Ternyata dengan dia membuat sebuah statement, kemudian menyebar ke setiap individu, gitu ya, maka itu adalah amalan soleh. Betul. Ketika amalan soleh, pasti gitu loh. Insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya tuh di sisi Allah. Betul. Dan orang tuanya juga akan mendapatkan. Iya. Maka itulah definisi sukses tuh. Iya. Nah, yang tadinya kita menggunakan lensa harta dan anak, pasti kita mengatakan gitu loh, anak ini gak sukses. Kasian ya orang tuanya, kasian anak ini. Kemudian lensanya kita ganti sekarang. Lensanya dengan amalan yang soleh. Wah, anak ini adalah anak yang sukses. Sedangkan yang tadi itu jadi nggak sukses. Kira-kira kan gitu. Betul. Nah, kira-kira oke, sekarang Mas Zidni mungkin bisa sharing gitu loh, sebuah pengalaman hidup gitu loh. Apakah menemukan definisi sukses bermanfaat untuk orang lain itu baru belakangan atau dari kecil sudah ditanamkan tuh? Monggo, silakan. Untuk masalah agama gitu, memang dari kecil kita udah disuruh belajar dari Iqra sampai kita bisa baca Al-Quran kan gitu. Tapi gitu, mungkin bisa dibilang saya ini belum sesukses anak itu yang tadi gitu loh. Karena saya merasa diri saya ini masih belum bisa bermanfaat atau berguna buat orang lain. Contoh misalkan saya mungkin kalau saya ini bisa acting gitu, saya kan di dunia entertain gitu, atau saya bisa mengajarkan orang lain untuk berakting sehingga dia bisa menjadi orang besar nantinya, atau saya bermanfaat untuk orang-orang sehingga bisa masuk entertain, mungkin gitu, pahalanya saya dapat, terus orang tua saya pun dapat gitu, apa kebisaan saya lah, menurut saya sih kayak gitu sih. Tapi untuk saat ini saya belum ke situ gitu. Oke. Kan bisa aja dari apa namanya misalnya dari apa yang kita lakukan kemudian menghasilkan kan? Iya, banyak menghasilkan sih. Misalnya mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Nah, itu kan sebenarnya bisa manfaat buat sekarang udah punya istri nih. Iya. Sedekahnya sama keluarga berarti. Udah menyempurnakan separuh agama ya? Udah punya ponakan juga ya. Oh, udah punya ponakan. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa bermanfaat dari rezeki yang kita terima kepada orang lain. Dan kalau kita lihat sebenarnya pada zaman kita sekarang ini kan Allah menakdirkan dengan adanya corona kan, dengan COVID-19. Dan sekolahnya pastinya tidak sama dengan sekolah sebelumnya. Banyak sekolah online. Ternyata juga banyak di antara kita, mungkin di keluarga kita juga mereka pengen sekolah seperti biasa. Tapi sekarang kan tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, mereka punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Mulai dari gadget, kemudian komputer yang bisa digunakan untuk online, ternyata mereka nggak punya. Iya, budget kuota kan, ya. Nah, kuota lagi. Iya. Kuota. Nah, ini kan sebenarnya ladang amal ya untuk diri kita. Dan saya hari kemarin ya, dari hari Jumat, terus terang saya juga bersedih gitu. Bersedihnya kenapa? Karena saya punya teman SMA itu positif COVID, kemudian teman-teman di grup itu meminta doa karena kondisinya kritis. Selang beberapa jam kemudian gitu loh, dikabarin sudah meninggal dunia. Innalillahi.
Nah, berarti kan kalau usia saya kan sekitar 42 gitu, 42. Berarti kan sebenarnya kalau kita ngitung kondisi fisiknya kan harusnya masih strong ya, masih kuat. Masih fit, masih segar. Tapi Allah menakdirkan hal yang lain, dan yang membuat saya terenyuh adalah beliau itu aktif mengurus anak yatim. Oh. Jadi kita teman-teman SMA itu yang sudah diberikan keleluasaan rezeki, setiap periode tertentu mengumpulkan uang, kemudian, nah beliau itu adalah salah satu pengurusnya. Jadi setiap bulan mendatangi, kemudian ya care lah terhadap bajunya, pendidikannya, bukunya gitu lah. Nah itu kan mendatangkan kemanfaatan buat orang lain. Iya betul. Nah ini kan jadi introspeksi buat kita gitu loh, bahwa ternyata kita belum melakukan yang banyak. Itu kan yang penting, sehingga memberikan motivasi kepada kita untuk kita satu step lagi untuk melangkah lagi. Betul. Yang repot adalah kalau kita merasa bahwa saya sudah cukup nih, sehingga tidak ada improvement dari diri kita. Langkah selanjutnya ya. Nah sekarang Mas Zid nih, kalau kita melihat dengan adanya COVID-19 ini kan masa setelah orang itu positif gitu loh sampai kena itu ya, berarti kan masa krusialnya itu kalau kita lihat 14 hari ya. Iya katanya. 14 hari. Nah artinya bahwa ketika seseorang dinyatakan positif gitu ya, maka dia diisolasi kan. Betul. Kalau Allah menakdirkan dia sehat sampai 14 hari kemudian gitu loh, maka dia kembali lagi kepada anggota keluarganya. Iya. Walaupun dia harus isolasi diri dulu. Iya. Kalau Allah menakdirkan hal yang lain, maka sejak dinyatakan positif, maka dia tidak bertemu lagi dengan anggota keluarganya, bukan? Iya, betul Ustaz. Kalau misalnya dia ditakdirkan akhirnya meninggal dunia gitu ya, maka sejak positif maka dia tidak bertemu lagi dengan anggota keluarganya. Iya. Ya. Nah, artinya kita punya rentan waktu yang terbatas tuh. Iya, betul. Rentan waktu yang terbatas untuk kita melakukan ya cepat-cepat untuk beramal lah, jangan sampai kalah start sama si COVID gitu ya. Iya. Kalau COVID mendatangi kemudian akhirnya kita ditakdirkan selesai dalam kehidupan kita gitu loh. Maka kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan sebuah amal gitu loh. Dan itu akan dibawa kan amal kita itu. Iya. Nah, kira-kira mungkin ada sebuah hal yang bisa di-sharing kepada sahabat Quran. Ini kan kita kejar-kejaran nih. Dengan waktu gitu ya. Kira-kira amal apa yang kita bisa lakukan gitu yang mungkin membuka wawasan kita gitu juga gitu loh. Apa ya yang bisa dilakukan pada zaman COVID sekarang ini gitu. Jangan sampai kita berhenti untuk tidak beramal gitu ya. Ya mungkin secara media sosial bisa sih Ustadz. Secara medsos ya, kebaikan-kebaikan secara medsos. Contoh kayak misalkan ada teman saya, dia selalu ikut kajian Ustadz gitu. Dan dia selalu share di statusnya, di status medsosnya itu tentang kajian-kajian kehidupan gitu. Nah kadang-kadang saya sering lihat itu gitu. Dan menurut saya ini pengingat saya gitu loh. Saya tuh suka ngeliat statusnya dia tuh. Pasti dia selalu tentang kajian gitu. Saya dengerin kajian itu gitu. Dan saya lihat ini bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau menurut saya sih dari situ pun bisa sebenarnya. Jadi beramal menggunakan sosial media ya. Berbagi hal-hal yang positif gitu ya. Oke. Apalagi dilakukan sama artis yang punya follower banyak ya. Iya, betul. Jadi kalau ngobrol banyak yang lihat deh. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai, nah sekarang kita balik lagi kepada ayat ini sekarang. Kita memang kalau di Quran Inspiration adalah memang kita mengkaji Al-Quran, memang ayatnya kita tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi insya Allah kita akan memperdalam gitu loh. Kalau biasanya kalau kita belajar tafsir kan kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjelaskan bahkan satu ayat gitu loh. Bahkan berminggu-minggu satu ayat. Nah di Quran Inspiration ini adalah kita memang memberikan sebuah motivasi, ternyata belajar Quran itu mudah loh ya gitu loh.
Sehingga orang tertarik untuk bisa mempelajari Al-Quran. Dan kita kembali lagi, kalau kita ngelihat ayat ini ya, Al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal-amalan soleh ini yang harusnya menjadi kacamata kita. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke bagian awal dari dua kisah dua pemilik kebun. Di sini Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita nih. Berikanlah kepada mereka, berarti manusia gitu ya, lahum kepada mereka, sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur. Kemudian kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohonan kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi kalau kita sederhanakan gini, ada dua pemilik kebun, satu lagi sangat kaya lah, sukses. Satu lagi biasa saja. Ya kan? Nah, yang menarik lagi di ayat 32 ini, saya kasih highlight tuh. Kami jadikan. Kemudian kami kelilingi kedua kebun itu. Kami loh, ada kata kami. Kemudian kami buatkan ladang. Jadi sudah punya kebun, kemudian di antara kebun itu ada pohon-pohon kurma, di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi kalau kita gambarkan pada kehidupan kita sendiri sekarang gitu ya, orang itu punya bisnis, kemudian punya anak usaha, anak perusahaannya juga keren-keren gitu loh dan menghasilkan gitu loh. Betul. Nah, kalau kita terjemahkan kepada ayat ini, kami jadikan loh itu semua bisnis itu, kami kelilingi dengan unit-unit yang lain. Jadi siapa yang berperan sebenarnya? Kami loh ya, yang memberikan. Benar nggak? Nah, kemudian di ayat 33, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Jadi makin subur kan? Tidak perlu mencari sumber yang lain. Iya. Di situ saya garis bawahi, kami alirkan sungai. Siapa yang mengalirkan itu? Kami, kata Allah. Kalau kita biasanya kan cenderung gini, ketika ada usaha kita gitu ya, biasanya kita sulit untuk melihat peran Allah di situ. Sehingga kita mengatakan, itu atas usaha kami tuh. Kalau kami nggak berusaha, kami tidak bisa menghasilkan. Allahnya jadi hilang tuh. Iya. Padahal ayat ini menekankan kami jadikan loh, kita loh yang menjadikan, kami kelilingi, kami buatkan, kami alirkan. Ya kan? Dapat callingan kami loh. Ya kan gitu. Iya. Oke, sekarang 34 nih. Kemudian pemilik kebun yang kaya ini memiliki kekayaan yang besar, kemudian dia berkata kepada kawannya, lagi ngobrol santai saja nih. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Dan pengikut-pengikutku, anakku, keturunanku lebih kuat. Karena hartaku banyak gitu loh. Sehingga saya bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak saya. Karyawan saya juga banyak gitu, dibandingkan kamu gitu loh. Iya. Nah, kemudian di ayat 35 dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya. Zalimnya apa ya? Kita kan bertanya ke ayat ini kan. Zalimnya apa gitu loh. Dia tidak berbuat zalim kok. Rupanya zalimnya adalah dia melupakan Allah tuh. Itu kan dosa yang sangat besar. Balik lagi di awal pengantarnya adalah Al-Kahfi ini tentang ketauhidan. Diberikan story, contoh dua pemilik kebun. Dua pemilik kebun itu mengatakan, saya lebih hebat, hartaku lebih banyak, anak-anakku lebih kuat dibandingkan kamu. Dia merasa bahwa itu atas jerih payahnya. Dia tidak mengatakan, ini karunia Allah. Kan gitu? Iya, betul. Terus dia mengatakan apa? Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kalau kita terjemahkan pada zaman kita sekarang, hartaku itu dimakan 7 turunan, nggak akan habis-habis. Oh, ya.
Jadi ternyata Al-Quran itu sedang istilahnya memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau kita baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat gitu loh, ya Allah gitu loh, kita tersindir dengan ayat ini gitu loh. Jadi bukan Al-Quran itu digunakan, ini untuk teman saya tuh, pengusaha itu tuh yang salah tuh. Harusnya baca ini nih. Al-Quran itu adalah untuk diri kita. Untuk kita melakukan evaluasi ya. Betul, petunjuk. Oke, 36. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Nah, ini udah mulai nggak percaya tentang hari kiamat. Ya kan perlahan-lahan nih. Dan biasanya ketika seseorang mendapatkan sebuah kekayaan, keturunan yang banyak, maka dia berharap dia akan hidup selamanya. Ya kan, untuk menikmatin itu semuanya kan? Iya, betul Ustaz. Sehingga apa? Dia melupakan kepada akhiratnya. Ya. Mungkin dia masih percaya tentang akhirat, tapi dia melupakan itu. Sehingga perilakunya seakan-akan akhirat itu nggak ada. Benar nggak? Iya. Sama kalau misalnya dalam dunia entertainment misalnya, artis, aktor gitu ya. Ketika dia dalam kesuksesan gitu ya, nama besar gitu loh. Setiap judul film populer selalu ada namanya dia gitu ya. Dan biasanya dia tidak akan ingat tuh biasanya ya. Tapi sekarang kalau ngelihat artis sekarang ternyata populer tapi masih ingat kepada robnya gitu loh. Dan itu luar biasa. Tapi sebagian besarnya biasanya akan lupa. Maka dia bisa menikmati hartanya, kepopulerannya dia dengan macam-macam tuh. Ya kan? Bisa jadi one night stand gitu ya. Kemudian kehidupan malam gitu ya. Menggunakan obat-obatan. Artinya apa? Sesungguhnya dia tidak percaya kiamat kalau gitu, tidak percaya akhirat. Kalau orang yang percaya pasti tidak akan melakukan itu kan? Iya, takut. Takut. Nah, oke. Jadi ini loh, tafsir dari surat Al-Kahfi itu ternyata dekat dengan kehidupan kita. Ketika orang ada dalam kesuksesan, maka dia akan lupa terhadap akhirat. Karena saya tuh, gitu. Oke. Bentar. Nah, di ayat 36 nih, menarik lagi. Aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, dia sadar juga akan kematian gitu loh. Pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nah, maksudnya apa nih gitu? Ternyata orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka berasumsi bahwa Allah itu, Tuhan itu sayang kepada saya. Buktinya saya sukses. Nah. Padahal parameter itu salah gitu loh. Iya. Tapi dia menggunakan asumsi itu karena kehidupan saya di dunia ini sukses, kaya gitu loh. Pasti di akhirat juga saya juga akan kaya di situ. Ini pakai asumsi dia. Iya. Maka di bagian ayat ini, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kamu kan miskin, berarti Allah nggak sayang sama kamu. Kan seringkali kan gini ya, kita mendengar ya. Kalau di skrip-skrip drama kan biasanya kayak gitu tuh. Iya, Ustaz. Ternyata gitu loh. Parameter itu atau penilaian itu ternyata salah. Ternyata laki-laki yang lebih miskin itu karena dia memiliki ketauhidan gitu ya. Maka itu adalah kekayaan. Itu adalah kesuksesan. Iya. Harusnya adalah ketika memasuki kebun itu di ayat 39, dia mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Kan gitu seharusnya. Balik lagi, kami loh yang mengadakan, kami yang menjadikan. Di bagian ayat sebelumnya tuh ya. Iya. Nah harusnya ketika misalnya dipuji, wah aktingnya luar biasa ya, Masya Allah. Ya Allah memberikan potensi ini kepada saya, sehingga saya bisa berakting seperti ini. Iya, lewat saya.
Lewat doang sebenarnya. Jadi ternyata surat Al-Kahfi ini adalah tentang ketauhidan. Ketika, nah di ayat 37 tuh, kalau dilihat, apakah kamu kafir? Loh, padahal sebenarnya kalau kita lihat kafirnya di mana tuh? Nah, ini kita perlu pendalaman. Ketika kita mengatakan Masya Allah, kalau kita mendapatkan rezeki biasanya gitu loh, Alhamdulillah ya. Iya, betul Ustaz. Ketika kita mengatakan itu, kita merasa bahwa diri kita religius. Benar nggak? Iya, benar. Ternyata, Alhamdulillah ya, saya mendapat callingan lagi karena acting saya di film sebelumnya memang bagus. Iya. Ketika kita mengatakan itu, yang dipuji sesungguhnya siapa? Sayanya. Diri kita kan? Sendiri, iya. Harusnya dipuji siapa? Allah. Harusnya dipuji adalah Allah. Apakah kamu kafir? Ya kan? Harusnya diberikan pujian itu adalah Allahnya, bukan diri kita. Betul. Ketika kita memuji diri kita, berarti menjadikan sekutu kan sebenarnya? Iya, kesombongan, menyetarakan ya. Iya. Nah, ini adalah bagian yang menarik untuk kita belajar tentang akafarta. Apakah kamu kafir? Kalau kafir kan biasanya kan kalau kita berdiskusi tentang kata ini adalah orang-orang yang di luar Islam. Ya. Kalau kita belajar lagi, ternyata bisa jadi adalah diri kita juga. Iya. Jadi sebelum menuduh orang lain, sebelum memberikan penilaian kepada orang lain, maka kita harus evaluasi diri kita dulu. Iya, koreksi, betul. Jadi luar biasanya surat Al-Kahfi ini. Kemudian akhirnya laki-laki yang kaya itu gitu loh, Allah binasakan tuh hartanya. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan tangan. Dia menyesal tuh, aduh gimana ya? Bayangkan kondisinya ketika hartanya hilang semua, kebunnya hilang semuanya gitu loh. Maka dia membolak-balikan harta, dia panik sekali gitu loh. Dia nervous dan Allah bisa menjadikan itu dalam hitungan menit saja. Kemarin diceritain oleh salah seorang juri ya di sebuah program masak ya. Keluarganya ada yang kena COVID. Kena COVID, kemudian ternyata biaya untuk membiayain sendiri ya. Ternyata itu mahal. Iya, mahal Ustaz. Mahal. Dan itu baru beberapa hari, tagihan itu sudah 900 juta. Masya Allah. Karena obatnya ternyata yang disuntikan apa untuk meningkatkan imunitas atau meningkatkan daya tahan itu ternyata mahal. Oh. Dan obat-obatannya mahal. Sehingga tagihannya sudah 900. Tapi itu dalam kondisi masih belum sembuh gitu. Sembuh, masih belum sehat banget. Ya. Artinya apa? Ketika kondisi seperti itu gitu loh. Allah takdirkan diberikan sakit, yang tadinya merasa bahwa uang 1M itu adalah besar, itu hilang dalam hitungan hari saja. Iya. Cepat ya. Cepat gitu. Jadi langsung panik kan, waduh, apalagi harta yang kita miliki. Bayangkan kalau misalnya sehari habisnya 1M gitu loh. Kalau ada 14 hari. 14M. Jadi ternyata harta yang banyak itu bukan ukuran kesuksesan. Ketika Allah balikkan dan dibinasakan, maka selesai itu semuanya. Kita tidak memiliki apa-apa. Kemudian akhirnya laki-laki yang kaya ini gitu, yang sombong, kemudian akhirnya dia kafir, dia mengatakan, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Siapa seorang pun itu? Dirinya kan? Iya, termasuk dirinya, betul. Dirinya dengan Tuhannya. Maka dia menyesal tuh. Kemudian baru diceritakan bahwa kadang-kadang ketika seseorang memiliki sebuah kekayaan seperti ini, kemudian Allah ingatkan ya, Allah ingatkan, kemudian akhirnya dia menyesal seperti tadi gitu loh. Itu termasuk menyukseskan orang itu atau mencelakakan? Ya, gimana Ustaz?
Kalau misalnya orang yang kaya gitu ya, memiliki kekayaan, kemudian dia sombong, kemudian Allah jatuhkan, dibinasakan hartanya. Kemudian dia menjadi miskin. Kemudian akhirnya dia menyesal. Aduh, hai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Berarti kan menyesal, dia bertobat tuh. Iya. Ketika bertobat seperti itu dan menjadikan dia tidak memiliki harta lagi, apakah itu baik atau buruk untuk orang itu? Ya baik, Ustaz. Baik kan? Baik, menyesal. Menyesal. Tapi kalau kita manusia kadang menilai, orang itu emang jahat tuh. Sehingga Allah hukum tuh. Rasain tuh. Ya kan gitu kan? Iya. Apalagi di sinetron tuh rasain tuh. Rasain, benar. Ternyata bagaimana Allah menyayangi setiap orang. Ada orang yang memiliki jalan yang berbeda ya dengan diri kita gitu ya. Dan ada orang yang baru disadarkan setelah dia melakukan sebuah kejahatan. Kemarin kita juga minggu yang lalu berdiskusi dengan salah seorang chef Haryo gitu ya. Beliau sekarang rajin untuk melakukan dakwah. Kemarin saya nanya, chef, kalau chef itu maksiatnya apa? Saya bilang. Kan memberikan makan kepada orang lain, memasakkan gitu. Ternyata beliau menjabarkan satu-satu. Ini loh maksiat-maksiat yang dilakukan. Ketika kita menyuguhkan minuman, kemudian minuman itu membuat orang lain mabuk, kemudian dia menyetir mobil, kemudian mencelakakan orang lain, dan akhirnya terbunuh gitu loh. Itu kita dapat dosanya, itu kemaksiatan kita. Makanan, kita kasih alkohol, itu kan kemaksiatan juga. Iya. Nah, akhirnya beliau sekarang sudah berubah, kemudian beliau sudah menyajikan makanan yang halal dan thayyib. Terus yang beliau sampaikan juga, kan nggak mungkin saya masak babi tanpa ngerasain. Oh iya. Chef itu harus nyobain ya, enak apa enggaknya gitu ya. Gimana kita tahu bir kalau kita nggak mojok ke mojok katanya. Apa itu mojok ke mojok? Iya. Dia ngerasain semuanya gitu loh. Sehingga kita tahu, oh bir ini yang enak, ini bir yang nggak enak gitu ya. Harus tahu. Nah, kalau kita langsung menghukum orang gitu ya, wah itu salah, itu maksiat tuh. Nggak akan diterima tuh tobatnya. Padahal Allah sendiri kan Allah Maha Pengampun. Maha penerima taubat ya. Maha penerima taubat. Ketika orang-orang itu kembali, kemudian hijrah gitu loh. Dan kita bisa saksikan banyak orang yang hijrah, tatuannya masih banyak gitu loh. Kalau kita melihat itu, wah nggak sah tuh sholatnya. Padahal orang itu kan lagi berproses ya. Betul. Berproses, ya udah terima saja gitu loh. Allah aja Maha Pengampun, kok kita seakan-akan menjadi malaikat gadungan gitu loh. Kita juga nggak dapat broadcast langsung dari langit kan. Bahwa orang itu nggak diterima gitu loh. Jangan-jangan kita yang ada kesombongan. Wah, saya yang lebih soleh dibandingkan dia. Kesombongan tuh, memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri berarti ketauhidannya nggak ada tuh. Iya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Apakah kita tidak mempelajari dari kisahnya iblis kan? Iya. Oke, akhirnya kita sampai sebuah kesimpulan. Di ayat 46 ini kesimpulannya, al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan, aksesoris. Tidak bisa digunakan untuk mengukur orang sukses atau enggak. Lensanya salah gitu. Iya. Nah, ini adalah hari ini kita belajar Mazid nih, bagaimana struktur Al-Quran itu ternyata memang kalau harus ngaji itu tidak bisa satu ayat. Iya. Ada rentetan story-nya tuh. Iya, nyambung ya. Nyambung. Nah, kalau kita potong saja, maka pemahaman kita nggak komprehensif. Benar. Sehingga perlu ngajinya banyak ayat, bukan hanya sekedar satu ayat saja. Karena logikanya gini, Allah itu kan sudah nyusunin kurikulumnya. Oh, ini ayat ini, setelahnya ayat ini, setelahnya ayat ini. Iya. Semuanya terstruktur gitu. Terstruktur. Nah, cuman kadang-kala ketika kita membaca hanya terjemahan gitu loh, kita nggak paham maksudnya apa ya ini, kok nggak nyambung dengan ayat sebelumnya. Yeah.
Nah, di Quran Inspiration itu kita belajar, oh ini loh koneksinya, bagian per bagian. Sampai akhirnya kita sampai dapat kesimpulan, oh iya, maksud Allah ini ya, gitu lah. Oke, kira-kira itu yang kita bisa sharing hari ini dengan Mas Zidni. Mungkin ada yang bisa di-sharing sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang kaitannya dengan harta dan anak sebagai perhiasan yang kehidupan dunia dan tidak bisa digunakan menjadi ukuran untuk menilai seseorang sukses atau tidak. Nggak ada sih, Ustaz, gitu. Cuman baru paham aja ini, makin paham sih seenggaknya. Oke, kita masuk sebentar ke sesi pertanyaan. Ada pertanyaan yang sudah masuk? Kemarin kita juga baru membedah yang Zulkarnain. Zulkarnain. Kesimpulannya gini sih sebenarnya. Sebentar, saya kok nggak bisa stop ini ya. Bisa dibantu nih? Aku nggak bisa stop. Di kisah Zulkarnain itu memang Allah tidak menjelaskan secara rinci siapa Zulkarnain itu. Apakah beliau itu nabi atau beliau itu rasul atau sebagai pemimpin. Karena di situ dijelaskan bahwa kalau kita lihat struktur dari surat Al-Kahfi itu, bagian awal kan Allah menjelaskan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya itu kan bisa nabi, bisa rasul kan? Betul. Bisa malaikat. Bisa malaikat dan segala macamnya. Tapi gitu loh, kamu jangan salah fokus ya. Jangan salah memuji. Yang dipuji bukan manusianya. Yang dipuji adalah Allahnya. Berarti kan tauhid tuh. Nah, Zulkarnain itu menaklukkan daerah timur, menaklukkan daerah barat. Kemudian akhirnya sampai sebuah daerah dan daerah itu yang tidak bisa dilalui oleh banyak orang di balik gunung. Kemudian meminta kepada Zulkarnain untuk menolong dan akhirnya ditolong, dibangun dinding karena Ya'juj dan Ma'juj selalu masuk ke daerah itu. Dibangunlah dinding, dicor dengan tembaga yang sangat panas dan akhirnya menjadi sebuah dinding yang besar dan tidak bisa dilalui dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain mengatakan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi Zulkarnain tidak mengatakan, ini loh infrastruktur ini saya yang bangun loh ya. Ini karya saya loh ya, gitu loh. Tidak mengatakan seperti itu tuh. Yang dikatakan oleh Zulkarnain, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jika Allah menghendaki, pasti Allah akan hancurkan. Dan akhirnya Allah menghancurkan dinding itu. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj bergaul lagi dan melakukan kerusakan. Kemudian akhirnya di bagian ayat berikutnya bercerita tentang orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Duh, siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak bisa menggunakan penglihatannya dan tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku. Nah, hubungannya apa tuh dengan kafir, dengan orang-orang yang ditolong, dengan Zulkarnain? Nah, itu kan perlu kajian ya. Sederhananya gini, ketika orang lemah ditolong oleh orang yang kuat, biasanya kan cenderung untuk mengatakan, terima kasih ya, karena Anda menolong saya. Kalau seandainya Anda tidak ada dan menolong saya, pasti saya nggak selamat. Apakah kamu menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku, kata Allah. Iya kan? Iya, betul Ustaz. Ketauhidan lagi tuh. Iya, benar. Kalau nggak ada sutradara itu, mungkin pasti saya nggak dipakai tuh. Iya.
Jadi Kalau menduakan ya jatuhnya ya. menduakan, apakah kamu menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Jadi balik lagi Zulkarnain ini tentang ketauhidan lagi untuk menguatkan ayat pertama. Kebayang ya strukturnya. Kebayang, Ustaz. Jadi ayat pertama ini adalah core esensi dari surat Al-Kahfi. Kemudian ada 4 story. Story 1, 2, 3, dan 4. Untuk menguatkan tentang ketauhidan. Nah, kita kan belajar 2 story tuh. Tadi kita memperdalam ayat demi ayatnya tentang 2 pemilik kebun. Ternyata yang bisa menggelincirkan kita adalah harta dan anak. Betul. Untuk menggeser ketauhidan. Yang Zulkarnain ini adalah orang yang memiliki power dan kita kondisinya lemah. Ditolong oleh orang yang kuat. Terima kasih ya dok. Kalau nggak ada dokter, iya kan? Iya. Pasti saya nggak akan selamat. Sering gitu ya kayak gitu ya, kata-kata kayak gitu ya. Sering. Oke. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan tadi sharing kita balik lagi ketika belajar agama pun gitu. Kadang-kadang terima kasih ya Ustadz. Kalau nggak ada Ustadz, pasti saya masih dalam dunia gelap gulita gitu ya. Balik lagi, yang dipuji Allahnya bukan Ustadznya. Iya, betul. Oke, jadi balik lagi ternyata belajar agama pun gitu loh. Kita harus benar-benar paham esensinya. Bahwa Islam itu kan ketauhidan. Kalau ketauhidannya miss gitu loh, maka orang itu gitu loh, bisa bermasalah gitu loh. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Kemudian kita baca Al-Kahfinya, tentang ketauhidan ya. Berarti ketauhidan ini adalah guidance buat kita, petunjuk untuk kita sampai Jumat yang akan datang. Jangan sampai salah nih sampai Jumat yang akan datang nih. Kan gitu kira-kira. Ya, sepekan berarti ya. Sepekan. Hanya sepekan itu ya. Sepekan lagi kita baca lagi. Oke, ini ada sebuah pertanyaan. Mas Zidni. Ya. Selama pandemi COVID-19, karir entertain terkena dampaknya enggak? Dan ada enggak rasa kekhawatiran kehilangan penghasilan dari dunia entertain? Bagaimana cara Mas Zidni untuk bisa bertahan? Kalau dibilang kena dampak, mungkin hampir semua kena dampak ya. Karena kalau syuting itu kan kita berkumpul gitu, apalagi kayak gitu-gitu udah pasti tidak diperbolehkan. Karena sempat stop itu dalam masa PSBB kemarin kan, keramaian itu sempat di stop dan kita harus WFH gitu. Dan orang syuting, ya udah di rumah aja gitu kan. Nah, waktu pas kemarin, memang saya nggak kemana-mana, di rumah aja, udah gitu. Saya ngamanin diri saya juga gitu. Saya banyak introspeksi diri, banyak bantu orang tua sih di rumah, udah intinya kayak gitu. Saya minta pokoknya semua sehat keluarga saya, udah itu intinya sih. Kesehatan lebih penting karena. Nah, di satu sisi juga saya lagi ngurus untuk pernikahan. Gitu. Kan kemarin tuh lagi ngurus surat ini ke sini, surat ini ke sini gitu. Mungkin saya lebih sibuk sama itu kemarin. Ngurus surat ke kelurahan, kecamatan, KUA gitu. Karena kebetulan juga istri saya ini orang seberang, orang Medan gitu. Jadi kita harus saling kontak, terus ngurus yang di sana, yang di Medan. Mungkin karena itu juga kali sibuknya kemarin sih. Nah sekarang alhamdulillah kembali normal gitu. Ya 1, 2 mulai beranjak pulih kembali semuanya. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini saya masih dikasih cukup, masih dikasih makan terus sama Allah, pokoknya alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata ada hikmahnya juga ya? Ada hikmahnya juga. Cuman kadang kita tidak bisa membaca hikmah itu ketika mungkin kita analogikan gini, tidak bisa membaca hikmahnya ketika episode-episode awal atau episode-episode pertengahan. Kalau misalnya kita nonton film misalnya, kita nggak bisa menangkap value-nya kalau baru segmen tengah. Ya kan? Kalau episode-nya baru di tengah-tengah, nanti ending-nya, wah ternyata kenapa kita diberikan sebuah sakit yang seperti ini ya gitu. Dengan wabah seperti ini baru episode tengah, belum episode akhirnya.
Betul. Episode akhirnya. Kenapa kok banyak orang yang meninggal dunia? Kenapa Allah kok kejam seperti ini? Kan kadang-kadang orang berprasangka seperti itu ya. Berpikiran kayak gitu. Kenapa Nanya-nanya. Allah mengizinkan ini semua terjadi? Bukankah Allah itu maha kuasa? Harusnya bisa di stop aja. Kan kita sudah berdoa, kita sudah kunut nazilah, kita sudah bertobat, kita sudah bersedekah gitu. Ini belum episode terakhirnya. Iya. Nanti itu kita bisa pelajari dari kisahnya Nabi Musa dan Khidir sebenarnya. Karena kisah Nabi Musa dan Khidir itu mengatakan seperti ini. Nggak mungkin kamu bisa bersabar kalau kamu nggak memiliki pengalaman. Iya betul sih Ustaz. Benar. Kalau kamu hanya sekedar teori saja gitu ya, kamu nggak bisa. Jadi saya sabar gitu ya. Maka perjalanan kehidupan itu kan memang harus dilalui. Ya, iya. Baru setelah kita menemui masalah, kemudian kita bisa sabar atau enggak. Ya kan? Ini Mas Zid ini kan diberikan karunia nih. Sudah berkeluarga. Alhamdulillah ya. Sudah berkeluarga. Nah, di tesnya nanti sama istri bisa sabar enggak tuh? Kalau di awal-awal berusaha sabar itu bisa, ilmu sabarnya sudah punya. Tapi ketika sudah berlalu beberapa waktu gitu loh, bisa sabar atau enggak tuh? Iya. Ujiannya kan gitu. Kalau udah sampai nanti punya anak, kemudian sudah dewasa, kemudian sudah berumur gitu loh, terus sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya rambutnya hitam kemudian berubah menjadi putih. Iya. Maka itu baru kebukti tuh bisa sabar atau tidak gitu loh. Iya benar, harus dilewatin dulu Ustaz ya. Oke, kita sudah masuk kepada sesi kesimpulan. Dan kalau kita lihat balik lagi kepada slide yang pertama ini tentang kacamata Quran. Jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu gitu loh, pasti harus ada parameternya. Ketika parameter ini digunakan berbeda, maka outputnya atau hasilnya akan berbeda. Yeah. Kacamata, lensa, itu harus presisi. Kalau seseorang menggunakan lensa yang salah, maka dia akan melihat dunia tidak clear. Betul. Akan rabun tuh, tidak jelas dia. Iya, buram ya. Ustaz. Buram. Ketika seseorang menggunakan lensa yang tepat, maka dia akan melihat dunia itu secara clear. Itu. Jadi melihat dunia harus menggunakan kacamata apa? Kalau kita hanya menggunakan definisi yang dibuat oleh manusia, sukses itu adalah orang yang memiliki perusahaan, orang yang menjadi entrepreneur, orang yang memiliki rumah, orang yang memiliki mobil, maka dikatakan kaya. Itu kan definisi yang dibuat oleh manusia. Iya, betul. Nah, nanti dalam perjalanan waktunya gitu loh, ternyata setelah dia mencapai itu semuanya, kekayaan, ketenaran, ternyata dia merasakan sebuah kekosongan. Loh kok hidup kok ini gini-gini saja tuh. Bahasanya tuh kadang-kadang gitu. Kok hidup gini-gini saja. Akhirnya dia baru menyadari ketika umurnya sudah dewasa, umurnya sudah tua. Ternyata salah ya. Harusnya saya harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Betul. Bahwa ayat yang kita pelajari tadi bukan menjadikan orang Islam itu untuk menjadi miskin. Tapi ayat tadi memberikan motivasi bahwa amalan-amalan soleh itu adalah yang harus dikejar. Betul. Ya kan? Kalau boleh kamu menjadi dokter, dokternya yang memiliki amalan soleh. Bukan dokter yang meras pasiennya dengan obat-obatan. Iya. Harusnya butuhnya cuma 1 obat, dikasih 5 obat. Iya. Wah, ini jadi curhat. Maka anak harus dari kecil harus dididik, kamu harus menjadi sukses. Suksesnya apa? Suksesnya adalah kamu harus memberikan manfaat, amal-amalan soleh. Kamu boleh menjadi dokter yang memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang akan menjadi amal buat kamu. Kamu boleh menjadi pengusaha yang akan menjadi amal buat kamu.
Kalau kamu hanya kaya sendiri, kamu akan mikirin untuk haji kamu sendiri, buat umrah sendiri. Kalau kamu kayanya banyak, maka kamu akan mikirin untuk orang tua kamu, untuk mertua kamu, buat orang lain, buat paman kamu, buat bibi kamu, buat kakek kamu. Kan gitu kan? Iya. Maka kadang kita mempelajari Al-Quran itu juga harus cermat. Iya. Kalau kita nggak cermat, kita mengatakan, oh ternyata amal-amalan soleh saja. Jadi tidak perlu kaya. Ingat ayat itu, gitu loh, yang kita pelajari bukan menjadikan kita miskin loh ya. Iya. Ayat itu tidak menganjurkan kita menjadi miskin loh. Betul. Boleh kekayaan itu, karena kalau kita lihat dari kisahnya, kisah Rasulullah atau sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang kaya. Iya, betul. Yang dekat kepada Rasulullah. Artinya kekayaan itu dalam Islam tidak dilarang. Yang dilarang itu apanya? Sombongnya. Iya, akunya, asik aku. Akunya, diri kita. Jadi jangan sampai salah membenci. Yang dibenci sombongnya, bukan kekayaannya. Bukan ketenarannya, tapi sombong dirinya. Bukan pejabatnya. Ya. Tapi kesombongan pejabatnya yang kita benci. Bukan pemimpin negaranya yang kita benci, tapi karakter sifat sombongnya. Fir'aun itu kan sombong yang kita benci. Iya. Iya kan? Jadi kacamata Al-Quran itu membuat kita clear melihat dunia. Kalau kita nyoba-nyoba pakai definisi ini, definisi di sini, definisi ini, kadang itu salah. Contohnya misalnya di dalam sosial media, saya baru ceritain sama teman-teman, kalau habis ngelihat sosial media itu, ngelihat COVID gitu loh, ada penjelasan, oh ini ternyata kalau kita berjemur segala macam, kita nggak akan terkena COVID. Berikutnya ternyata ada orang yang sudah berjemur, berolahraga, tentara tuh yang kena. Itu down lagi tuh. Iya, benar. Aduh. Orang sehat aja gitu. Orang sehat. Gak bisa ini. Nah, oke. Nah, itu adalah kesimpulan yang kita bisa peroleh dari pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Al-Kahfi ini, buat para sahabat Quran sekalian, buat Mas ini, dan buat saya pribadi gitu. Karena setiap waktu tidak ada spesifik Al-Kahfi itu hanya untuk para ustadz saja, spesifik para jamaah saja, para santri saja. Enggak. Al-Kahfi itu buat yang hidup. Ya kan, ustadz mau gurunya ustadz lagi, para ulama, para kiai belajar dari surat Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, terakhir mungkin dari Mazid nih, ada sebuah kata atau yang bisa di-share kepada para sahabat Quran dari pelajaran hari ini. Jujur, saya termasuk yang mungkin jarang gitu membaca Al-Quran, tapi berhubung ini saya dapat pengingat dijelasin secara detail gitu arti dari satu ayat aja terus nyambung lagi ke 2 ayat, 3 ayat. Semakin penasaran dan semoga saya bisa lebih sering lagi atau mungkin lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran. Amin. Itu buat saya sih. Oke. Mudah-mudahan nggak bosan ya nanti kalau misalnya kita undang lagi. Enggak Ustaz. Ini belajar ilmu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Nya buat kita semuanya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mencari nafkah dan mencari rezeki, dan rezeki yang kita peroleh bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan keluarga, memberikan keturunan, diberikan anak. Dan anak itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan melakukan amal. Dan mudah-mudahan juga orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya, mudah-mudahan anak-anaknya juga bisa melanjutkan amalan dari orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan keberkahan dari Allah dari amal-amal yang anak-anaknya lakukan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Sidney sudah bergabung bersama kami di Quran Inspiration. Sama-sama.